wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Imaniar dari kelompok 3 dengan NPM 063. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian iman dan takwa. Menurut bahasa, iman berasal dari bahasa Arab yaitu amanna yu'minun, yang artinya percaya atau membenarkan. Perkataan iman yang memiliki arti membenarkan itu diceritakan dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 62. Menurut istilah, iman didefinisikan sebagai keyakinan penuh yang dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan diwujudkan oleh amal perbuatan. Dalam pengertian agama yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, iman adalah keyakinan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, serta takdir baik dan takdir buruk. Keimanan sendiri sangat berkaitan erat dengan ketakwaan. Secara etimologi, takwa berasal dari kata ittaqo yattaqi, yang berarti menjaga diri dari segala hal yang membahayakan. Kata takwa dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 258 kali dengan bentuk dan konteks yang berbeda-beda. Sehingga dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa takwa merupakan kumpulan dari semua amal kebaikan atau ibadah yang hakikatnya merupakan tindakan seseorang untuk melindungi diri dari hukuman Allah dengan kepatuhan total kepadanya. Ketakwaan pada hakikatnya merujuk pada suatu perilaku yang terdiri dari rasa cinta serta rasa takut, atau lebih tepatnya merupakan terdapatnya pemahaman terhadap seluruh suatu atas dirinya, bahkan merasa hatinya yang paling dalam tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia merasa berkewajiban untuk menjalankan perintah Allah serta menghindari seluruh larangannya. Dari definisi tersebut mengisyaratkan seluruh perilaku seorang muslim yang taat dan patuh terhadap peraturan yang ditetapkan Allah atas manusia. Ketakwaan seseorang diwujudkan dalam perbuatan amal jasmani seperti sholat, zakat, puasa, serta menjauhi zina dan maksiat, yang juga merupakan perwujudan dari keimanan. Baik, perkenalkan, nama saya Rinawati Dewi dengan NPM 068. Selanjutnya yaitu dalil mengenai keimanan. Yang pertama, iman kepada Allah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 21, yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285, yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Yang ketiga yaitu iman pada kitab yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 41, yang artinya, dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Yang keempat yaitu iman kepada Rasul yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.
Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Dwi Novianti dengan NPM 210240169. Saya akan membacakan dalil mengenai ketakwaan. Dalil pertama yaitu surah Ali Imran ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Yang artinya, bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya yaitu dalil yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tufallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinna birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakini wa banas sabil wasailina wa firriqab wa aqamas sholata wa atas zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'th ulaika allazina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nama saya Anindya Namira Lukito dengan NPM 2102400171. Indikator yang dapat dikatakan beriman dan bertakwa di dalam Islam yaitu antara lain ada 3. Yang pertama, keyakinan. Aspek keyakinan yang mencerminkan nilai-nilai di dalam Islam memiliki arti bahwa seseorang harus meyakini dengan sepenuh hati tanpa adanya keraguan terhadap segala sesuatu yang diajarkan di dalam Islam, serta meyakini segala sesuatu yang datang dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada ucapan. Aspek ucapan yang mencerminkan nilai-nilai dalam Islam yaitu seseorang yang beriman harus bertutur kata yang baik, jujur, santun, sopan, lembut, dan tidak menyakiti hati orang lain. Yang ketiga adalah perbuatan. Di dalam aspek perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai di dalam Islam yaitu segala tingkah laku, pengamalan, dan perbuatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, manusia harus menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nama saya Adelistia Damayanti dengan NPM 210-240-1010-4 akan menyampaikan materi mengenai unsur-unsur pokok bertakwa.
Yang pertama, ada memelihara diri dari hal yang menjerumuskan ke neraka. Sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 131 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqun narallati u'iddat lil kafirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang kafir. Yang kedua, selalu menuju kepada maghfirah sesuai dengan perintah Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 133. Dan yang ketiga ada apabila kita berbuat keji, segera mengingat dan memohon ampun kepada Allah. Terkadang sebagai manusia biasa kita berbuat salah dan hilaf, namun kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama dan harus segera meminta maaf karena sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Saya Putri Sherly Firnanda dengan NPM 106 akan membacakan bagian selanjutnya, yaitu tanda keimanan dan ketakwaan seseorang dengan Allah SWT. Banyak sekali implementasi yang dapat dilakukan untuk menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Misalnya rajin beribadah, menjauhi larangan-larangan Allah, tunduk terhadap perintah Allah, dan juga yang lain sebagainya. Saya Latifah Kasari, NPM 21024010-116 akan menyampaikan topik seputar tanda keimanan dan ketakwaan seorang manusia yang diukur dari hubungannya dengan sesama hamba Allah. Tanda keimanan dan ketakwaan seseorang dapat dilihat dari caranya menjalin hubungan dengan sesama manusia, menyikapi kepemimpinan dengan tegas dan adil, mempekerjakan orang lain dengan bijaksana dan pantas, serta bekerja dengan jujur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.